Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ayam ya. Untuk 12 sio ini yang paling terakhir ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan meramalkan mengenai tentang siklus kehidupan setiap permasalahan manusia ya yang kalian hadapi berbagai masalah ya. Oke teman-teman, apa yang akan terjadi untuk kamu orang yang bersio ayam di bulan Juni selama 1 bulan ke depan? Kita akan menyikapi dengan penuh waspada dan apa yang harus diperbaiki sehingga di dalam diri kamu dapat memberikan sebuah sikap yang cukup baik dalam kesendirian ataupun dalam berprestasi dalam mencapai sebuah harapannya. Oke teman-teman, channel Evan Jaya, jangan lupa di like, di share, di komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Anda bisa lebih rileks, relaksasi, santai dalam meramal sesuatu ataupun menanggapi hasil ramalan dengan baik ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu pertama. Apa yang akan terjadi untuk kamu orang yang bersio ayam? Di sini mengenai tentang apa yang akan kamu lalui dengan sebuah perjalanan yang cukup panjang, mewakili jarak dan waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi di sini mungkin di sini baik dalam segala temporal maupun sebagai spesial ya, dalam hubungan ataupun dalam mencapai sebuah tindakan. Jadi jika kamu ibaratnya berkaitan dengan sebuah pertumbuhan, kemitraan ataupun sebuah bentuk perencanaan karir ya dalam waktu jangka yang cukup panjang. Nah, jadi di sini bisa mengatakan bahwa perjalanan ini bisa membutuhkan waktu dalam sebuah kesabaran dalam waktu 2 tahun ataupun lebih ya. Jadi banyak yang harus dilakukan, ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah pertanda menjalankan sebuah proyek ataupun sebuah tindakan bisa melakukan dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi ini pertanda sebagai apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu capai tidak memberikan sebuah dalam waktu yang sangat cepat ataupun waktu yang sangat pendek untuk mendapatkan sebuah hasil. Kita akan melihat perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui. Di sini kamu harus bisa lebih banyak menerima sebuah saran, nasihat, dan bimbingan solusi yang bagaimana akan kamu capai ya supaya bisa memberikan sebuah kelangsungan perjalanan proyek ataupun bisnis usaha yang akan kamu kerjakan. Itu juga di sini supaya apakah yang kamu lalui tidak mendapatkan sebuah sisi kerugian, maka kamu harus bisa memberikan sebuah ide yang cemerlang ataupun memenuhi sebuah kebutuhan kamu dalam memenuhi apa yang akan diberikan supaya diberikan sebuah kecukupan ataupun sebuah kata yang berlebihan dalam bisnis apa usaha. Jadi apapun yang kamu inginkan bisa memberikan sebuah kelebihan ataupun sebuah kekurangan sehingga apa yang bisa dikerjakan bisa dilakukan dengan segenap hati ataupun dipersiapkan lebih dulu ya. Siklus perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui di sini sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu berikan, semua diberikan sebuah sisi yang baik. Cukup yang bagaimana akan kamu kerjakan itu semua akan diberikan dengan sisi yang cukup positif ya. Di dalam hidup kamu, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu kerjakan, itu semua berhubungan dengan bagaimana kamu menyikapi situasi kondisi, sikap dan tindakan yang bagaimana akan kamu capai. Sehingga kamu bisa benar-benar bisa didapatkan dalam sebuah sisi yang positif dalam memberikan energi. Dengan berhubungan berbagai perjalanan dan waktu yang cukup lama, itu memakan hasil yang tak sebegitu mudah apa yang akan kamu berikan gitu ya. Yang kamu hasilkan, yang akan kamu capaikan itu banyak membutuhkan sebuah kesabaran yang cukup optimal ataupun kesabaran yang cukup tinggi sehingga apa yang kamu berikan itu tidak berdampak sebuah sisi yang positif. Jangan sembarangan ataupun ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi apapun yang akan disikapi, apapun yang akan diberikan, segala sesuatunya itu semua akan diberikan sebuah sisi yang lebih positif jika kamu menanggapi segala sesuatunya dengan penuh energik ya. Jadi yang kamu lakukan itu bukan hanya sekedar
menciptakan ide gagasan, wawasan seperti apa, tapi itu juga harus bisa memberikan sebuah sisi energi positif yang bagaimana akan kamu langsungkan. Tindakan seperti apa itu harus bisa menciptakan sebuah rasa hubungan yang solid, seperti pembentukan cakra aura jiwa kamu ya, yang mana di sini memberikan sebuah harapan untuk bisa lebih perhatian, lebih menumbuhkan sebuah hubungan yang cukup menjaga kemitraan bisnis, cukup memberikan sebuah perjalanan hidup kamu dengan menciptakan ataupun memberikan sebuah relasi hubungan yang cukup besar ya. Karena ini mungkin di sini usaha dan bisnis kamu yang kamu geluti, yang kamu kerjakan, itu banyak membutuhkan orang yang banyak ya. Yang mana di sini mengatakan bahwa tidak ada sebuah kesalahan ataupun sebuah peristiwa, keadaan, hubungan yang lebih berpengaruh ya, sehingga menciptakan sebuah sisi kesempurnaan. Karena di dalam diri kamu, ya apa yang akan kamu geluti, yang akan kamu rasakan, itu bukan hanya tergantung dalam diri kamu sendiri, tapi menyangkut dari orang banyak. Pengaruhnya itu cukup besar, karena itu memberikan tanggung jawab yang cukup besar, tanggung jawab yang lebih bagaimana yang akan disikapi, sehingga apa yang dilakukan benar-benar bisa menyangkut rasa tanggung jawab, komitmen, ataupun tindakan yang bakal dilakukan, sehingga lebih banyak menumbuhkan sebuah rasa kasih sayang, bentuk perhatian yang cukup tinggi ya. Nah, didasarkan dengan sebuah kekuatan jiwa kamu yang cukup besar dalam menumbuhkan sebuah kebaikan. Munculnya sebuah ide gagasan itu semua tidak berasal dari dalam diri kamu, tapi menyangkut banyak orang. Jadi udah cukup dimengerti ya, kamu dalam perjalanan hidup kamu di sini ibaratnya tak semudah, tak segampang apa yang kamu pikirkan, apa yang akan kamu berikan. Sehingga di dalam diri jiwa kamu bagaimana akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah sifat refleks ya. Sehingga apa yang akan kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup optimal ya. Nah, dalam memberikan sebuah bentuk aura hoki rezeki, diri kamu di sini harus bisa lebih memberikan sebuah relaksasi kehidupan kamu. Bisa merefleksikan kehidupan kamu dalam berbagai ide gagasan, tindakan, pemikiran kamu, serta tindakan yang nyata ya. Jadi hidup kamu tuh bisa memberikan sebuah zona kenyamanan. Jika itu perlu digunakan, maka kamu akan bisa memberikan sebuah jalan keluar. Jika tidak, mungkin di sini kamu harus bisa menerima yang namanya bimbingan, doa, dan dukungan ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang positif dalam menerima apa yang disampaikan oleh orang yang diberikan kepada kamu, apa yang akan diberikan segala sisi yang baik. Jadi apapun yang akan kamu jalankan, apapun yang akan kamu berikan, semua akan diberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu, bagaimana akan kamu sikapi. Dan apapun yang akan kamu berikan, itu semua berdasarkan dengan dalam diri jiwa kamu. Kamu orang yang bersio ayam tidak pernah bisa lepas dari namanya bimbingan, kritik, saran, dan nasihat, solusi yang terbaik dalam diri kamu. Sehingga kamu harus perlu adanya sebuah kejujuran yang bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga dalam perbuatan, tindakan yang bagaimana, itu semuanya tuh harus dilakukan dengan lebih maksimal. Jangan lebih banyak membohongi diri kamu sendiri. Misalnya dengan cara kamu lebih banyak tersiksa batin, kebohongan, sehingga kamu rela ataupun terpaksa menerima pendapat ya, rela menerima ide gagasan, tidak sependapat, tidak memberikan sebuah kesamaan ya, sehingga pengambilan keputusan lebih banyak berat sebelah dan tidak memberikan sebuah ide yang cemerlang dalam pembentukan perencanaan yang kamu hadapi, sehingga kehidupan kamu tidak memberikan sebuah relaksasi, refleksi kehidupan kamu dalam sebuah cerminan ya, cerminan yang akan kamu capai dalam memberikan sebuah sikap yang baik. Jadi udah cukup dimengerti apa yang akan kamu sampaikan, apa yang akan kamu berikan di dalam diri hidup kamu. Kehidupan kamu, apa yang akan kamu berikan itu sangat memberikan waktu yang cukup sangat panjang dan membutuhkan pemikiran untuk bisa mengelola mana yang terbaik. Kehidupan kamu seperti apa? Di sini tidak pernah lepas dari namanya bimbingan, solusi yang terbaik ya. Karena mungkin kehidupan kamu lebih banyak kekurangannya adalah banyak dikasih bumbu-bumbu nasihat, bumbu-bumbu dukungan, dan doa. Jadi kehidupan kamu itu seharusnya lebih banyak membutuhkan yang namanya pencerahan aura ya.
Jika memang teman-teman tidak bisa melakukan bentuk pencerahan aura, maka mungkin saya bisa membantu kamu 20-30% saja untuk pembentukan pencerahan aura. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa terbentuk dalam sebuah sisi positif yang baik ya. Nah, di sini seharusnya kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah sisi energi ya. Ini saya akan kasih tahu kenapa kamu tidak mau pencerahan aura. Mungkin di sini kamu lebih banyak kendala mengenai tentang zona finansial ya. Jadi mungkin finansial kamu itu mungkin kurang aman dan kurang terpenuhi sehingga kamu banyak yang tersendat-sendat dan banyak mengalami sebuah hal-hal yang tidak baik ya. Nah, sehingga rezeki banyak kekurangannya, banyak belum memaksimalkan sehingga kurang adanya rezeki yang masuk gitu ya. Nah, sehingga di sini yang saya katakan bahwa kamu perlu adanya sebuah bentuk pencerahan aura ya. Jika kamu tidak melakukan sebentuk sebuah pencerahan aura, maka segala sesuatunya akan diberikan sebuah sisi yang tidak baik ya. Saya hanya bisa membantu kamu kalau misalnya kamu tidak mau melakukan pencerahan aura. Ada 20-30% yang bisa saya sampaikan mengenai ramalan kartu tarot, the mantra healing ya. Pesan-pesan alam semestanya di sini ada mengenai tentang asking for angelic support ya. Terus yang kedua adalah resolving angel ya. Yang namanya di sini ini mengenai tentang sebuah meminta dukungan, meminta arahan petunjuk dari Tuhanmu ya. Nah, jadi ketika kamu bisa mulai berpikiran terbuka, maka kebenaran yang sejati, kebenaran dalam kehidupan kamu, apa yang akan kamu cari, bisa memberikan sebuah arahan petunjuk jika kamu meminta dukungan ya yang terbaik dalam apa yang akan kamu sikapi dengan Tuhanmu ya. Nah, jadi pertama satu-satunya adalah ungkapkanlah ego kamu dalam spiritual. Jadi ibaratnya kamu bisa lebih banyak berbicara, berdoa dan curhat-curhatan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Sampaikanlah apa yang terbaik, apa yang kamu mau, sehingga kamu bisa memberikan sebuah sikap yang positif, dukungan yang bisa memberikan kehidupan kamu lebih layak. Terus yang kedua, kamu bisa melepaskan pola-pola kehidupan kamu yang tidak pasti. Mungkin kamu lebih banyak menghindari segala sikap yang tidak baik, sehingga kurang adanya sebuah sikap yang positif. Terus yang ketiga, kamu bisa menjadi sebuah sikap penerima yang baik. Sikap pendengar yang baik dalam memberikan sebuah penerimaan, kritik, saran, dan nasihat yang seperti apa yang akan kamu capai ya. Nah, jadi di dalam diri kamu itu bisa memberikan sebuah gambaran yang bagaimana akan berikan hidup kamu lebih baik. Jadi support angel di sini adalah mengatasi sebuah amarah ya. Bagaimana di sini menghindari konflik dalam sebuah pemecahan hubungan masalah. Jadi kamu kan di sini perjalanan hidup kamu kan mengenai tentang sebuah usaha, bisnis ataupun karir. Jadi lebih banyak berhubungan dengan orang banyak. Jadi jagalah sikap dalam mempertahankan hubungan kamu sebagaimana supaya seusaha mungkin kamu jangan memberikan sebuah konflik ataupun pemberontakan ya. Di sini pertama kamu harus bisa mengatasi keraguan-keraguan kamu. Jika kamu dalam sebuah hubungan, dalam sebuah tindakan apa yang kamu berikan menyangkut sebuah keputusan yang cukup besar dalam perencanaan ataupun sebuah proyek yang cukup besar. Jadi kamu harus bisa lebih meyakinkan diri kamu. Ketika kritik, saran, dan nasihat, solusi dan kemudahan ataupun sebuah jalan resolusi yang diberikan kepada kamu bisa memberikan sebuah dampak positif, maka tampaklah sebuah muncul yang lebih bagus dalam berprestasi ataupun berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sebuah dikasih arahan ya. Terus yang kedua, menyeimbangkan sikap perilaku yang impulsif ya. Nah, di sini mengatakan bahwa kamu lebih banyak bertindak cepat tanpa memikirkan konsekuensi dan lebih banyak mempercayai naluri kata intuisi hati jiwa kamu. Nah, jadi kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang terbaik dan diri kamu bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi kamu jangan seolah-olah merasa diri kamu yang paling benar ataupun kamu merasa tidak nyaman lantas kamu tidak mau mendengarkan apa yang diberikan sebuah arahan sehingga sesuatu yang baik sudah ada di depan mata kamu. Jadi kamu sudah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lalui, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu capaikan. Ya, itulah yang memiliki sesuatu situasi kondisi yang cukup memberikan sebuah ide, gagasan ketika kamu bisa mulai berpikir sesuatu hal yang positif dan memiliki sifat yang baik ya. Nah, di sini kita akan beralih ke bagian asmara percintaan.
Ya, jadi misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, apa yang akan terjadi dalam diri hidup kamu, boleh dikonsultasikan ke nomor WA saya jika ada sesuatu yang penting ya. Sehingga di dalam diri kamu apa sih yang sesuatu yang harus kamu berikan. Nah, kita akan mengalih ke tempat asmara percintaan. Di sini mengenai tentang sebuah hubungan ya yang memiliki sebuah kesabaran ya. Bagaimana kamu membentuk, bagaimana kamu memberikan sebuah sisi yang baik ya, supaya kamu bisa lebih banyak bersabar dalam menanggapi hubungan kalian dengan baik. Di sini yang saya lihat di sini lebih banyak amarah ya. Mungkin di sini banyak kurang adanya sebuah kepuasan hati dalam bertindak ataupun memiliki ataupun berlangsungnya sebuah hubungan dengan menciptakan sebuah komitmen ya. Di sini semua berhubungan dengan keimanan kamu ya. Semua berhubungan dengan tindakan situasi kondisi yang berhubungan dengan mungkin adat istiadat ataupun berhubungan dengan keimanan kamu yang berhubungan dengan ajaran norma-norma ya. Jadi sehingga di sini lebih banyak membentuk sebuah pola hubungan itu dengan kepercayaan kamu dengan dihadapkan sebuah situasi kondisi ya. Sehingga di sini perjalanan hidup kamu, asmara percintaan kamu lebih banyak membutuhkan sebuah perlawanan ya, perlahan-lahan ataupun sebuah lambatnya membentuk sebuah komitmen, membentuk sebuah hubungan yang harmonis. Sehingga pause and allow things to unfold ya. Apa yang kamu kerjakan tidak memberikan sebuah hasil yang cukup memuaskan. Banyak saling tolak menolak dan memberikan sebuah hubungan yang tidak memberikan sebuah dasar bagaimana akan diberikan sebuah jalannya pola kehidupan, pola hubungan yang bagaimana akan diberikan. Dan tidak memberikan sebuah saling keterbukaan, saling mengenal lebih jauh, lebih mendalam. Apa yang diinginkan, apa yang mau, dan apa yang diharapkan. Sehingga lebih banyak bergejolak, bertolak belakang satu sama lain, dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Saling menyukai, saling memberikan sebuah sisi harapan yang baik, dan selalu memberikan sebuah apa yang diberikan kepada satu sama lain pasangan kamu ya. Sehingga kamu selalu mengatakan bahwa you are limitless, ya, kamulah yang terbaik, dan kamulah adalah sesuatu pilihan yang terbaik. Tetapi di satu sisi pilihan itu yang memberikan sebuah sikap menentukan komitmen, apakah harus dijalankan dengan semestinya atau memang harus benar-benar melakukan yang semestinya harus dikerjakan ya. Jadi bentuk hubungan kalian itu kalian sama-sama saling mencintai, tapi yang membentuk sebuah keimanan itulah dijadikan nomor satu, sehingga kalian kurang adanya sebuah sikap pemersatu dalam hubungan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu sikapi. Keimananlah yang dinomorsatukan sehingga komitmen dijadikan sebuah landasan dasar dalam mendapatkan sebuah sisi yang baik sehingga bisa menciptakan hubungan yang langgeng ya. Nah, oke teman-teman, asmara percintaan udah selesai. Apa yang akan terjadi dalam hidup kamu? Sekarang kita akan mengambil kata bijak kehidupan kamu di bulan Juni untuk kamu orang yang bersio ayam ya. Kita akan menarik satu kartu. Nah, di sini adalah push yourself ya. Kata bijak kehidupan kamu adalah paksa diri kamu. Paksa diri kamu tuh maksudnya di sini untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik, untuk mendapatkan sebuah sikap yang positif, kamu harus bisa dilandasi dengan sikap yang cukup memberikan sebuah komitmen di dalam diri kamu. Apa yang akan kamu berikan, apa yang akan kamu capai, paksakanlah dirimu dalam mencari sebuah jalan resolusi kehidupan kamu. Paksakanlah diri kamu dalam membentuk sebuah hubungan yang baik. Ya, berikan yang terbaik dari diri kamu. Jika kamu merasa itu yang terbaik, maka segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik. Berpikir lebih positif, berpikir lebih jernih apa yang akan kamu sikapi di dalam bulan Juni ini ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa untuk mungkin bisa menciptakan hubungan yang lebih baik, untuk pencerahan aura, magic money, menarik hoki rezeki, dan jimat keberuntungan. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru setiap harinya. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.